Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Farzana, NIM 20000290118 dari kelas IKMA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mereview mengenai film Sang Pencerah. Kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya zaman kolobendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat saat Langgar Kidul miring telah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Dahlan mundur dari jabatan ketim, menggalang massa di Langgar Kidul, bergabung dengan Budi Utomo, mempengaruhi government dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai residen. Eleng Dahlan, eleng. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkir kamu. Orang-orang melihat kita dari sikap kita, Dimas. Ini orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Dahlan. Sabda Pandito Ratu. Mana Kiai Kafir? Kenapa ini? Bukti Kiai Kafir. Tidak ada kiai kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Film Sang Pencerah merupakan film karya Hanung Bramantyo yang berangkat dari kisah sejarah perjuangan salah satu tokoh besar Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Kisah ini diadopsi dan dikembangkan oleh Hanung Bramantyo menjadi skenario film yang selanjutnya diproduksi menjadi film yang berjudul Sang Pencerah. Film sendiri secara umum bercerita tentang bagaimana seorang Ahmad Dahlan saat remaja yang diperankan oleh Iksan Tarore, saat dewasa diperankan oleh Lukman Sardi, terbentuk pemikiran saat melihat perkembangan Islam di sekitarnya yang menurutnya sudah terlalu banyak bergeser dari aslinya. Oleh karena itu, bersama 5 muridnya, mereka berusaha melakukan tindakan reaktif dalam membawa perubahan bagi masyarakat di sekelilingnya. Tapi tentu saja sebuah visi baru akan selalu berbenturan dengan pola lama yang telah mapan dan diresistensi pada akhirnya sulit untuk dielakkan. Masuk inti cerita Sang Pencerah yang direncanakan sebagai sebuah kisah awal dari duologi mengenai kehidupan Ahmad Dahlan. Lahir dengan nama Muhammad Darwis, si kecil Ahmad Dahlan sudah menunjukkan sisi kepeduliannya dan kegelisahannya terhadap pelaksanaan agama Islam di Kauman, yang di matanya sedikit agak melenceng dari apa yang diajarkan. Anak dari khotib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 ini semakin menunjukkan sikapnya yang kritis terhadap agamanya sendiri
ketika beranjak dewasa sampai-sampai Darwis iseng mencuri sesajen warga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Darwis pun meninggalkan kauman dan pergi haji ke Mekah sambil menuntut ilmu serta mendalami ajaran Islam. Sekembalinya dari Mekah, Darwis yang kini mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan melihat kauman yang ditinggalkan selama 5 tahun ternyata tidak banyak berubah, termasuk ajaran Islam yang masih dicampur adukkan dengan kebudayaan mistis. Ditambah para pemuka agama yang masih kolot dalam menerima perubahan dan menolak semua yang berkaitan dengan Belanda dan melabelinya dengan produk kafir. Ahmad Dahlan dengan pemikirannya yang lebih luas, bijaksana, namun kadang terucap dengan sederhana, ingin berniat untuk meluruskan arti ajaran Islam yang sesungguhnya. Beliau pun dipercaya menggantikan ayahnya menjadi khotib masjid besar Kauman dan mulai membangun surau di dekat rumahnya. Surau yang biasanya disebut Langgar Kidul inilah yang akan menjadi pusat penyebaran pemikiran dan ajaran Dahlan. Mengubah sudut pandang ajaran Islam yang sudah tumbuh selama setengah abad di Kauman memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Langkah kontroversial Dahlan ingin mengubah arah kiblat pun mengundang pertentangan dari penduduk Kauman dan tentu saja penolakan keras dari kiai-kiai di sana. Ajarannya pun dianggap sesat dan berakhir dengan dirubuhkannya surau miliknya. Sempat putus asa dengan reaksi saudaranya sesama muslim. Dengan memperlihatkan Dahlan masih manusia biasa, dibantu dengan dukungan keluarga, Dahlan kembali bangkit dan meneruskan ajaran demi kebaikan umat. Ahmad Dahlan yang sangat mementingkan pendidikan pun segera membangun sekolah. Dia pun mengajar di sekolah Belanda dan ikut terlibat organisasi Budi Utomo. Reaksi keras pun kembali bertubi-tubi menghadangnya, termasuk gelar baru kiai kafir yang diberikan kepadanya. Maka dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari organisasi-organisasi modern yang mengajak pada perubahan, terutama Budi Utomo. Dari situlah muncullah inspirasi pendirian Muhammadiyah. Maka lahirlah Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 sebagai perserikatan non-politik berbasis perjuangan melalui pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah terus berkembang secara kuantitatif. Jika secara kualitatif, Muhammadiyah harus terus introspeksi karena tantangan zaman juga semakin kompleks. Tambah harus berubah menjadi partai, Muhammadiyah bisa dengan tegar memberikan masukan kepada penyelenggaraan negara. Kembali lagi, sang pencerah bukan soal agama, siapa yang benar atau salah, tapi berbicara tentang perbaikan terhadap diri sendiri untuk agama. Saat menonton film ini dengan bijaksana dapat menuntun penontonnya untuk duduk bersama dengan Ahmad Dahlan tanpa terlihat ingin menggurui, dan berhasil juga memotret sosok Ahmad Dahlan dengan segala pemikiran dan inspirasinya yang terbalut dengan drama kehidupan yang saya kira bisa diterjemahkan dengan keyakinan manapun. Begitu tadi review film yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.